Selamat datang di kampus kita Viewpoint di channel ini. Teman-teman semua, para kolega dosen akan mendapatkan informasi seputar sukses karir, tips, inspirasi dosen Indonesia bersama saya Profesor Tirta Musitama. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kolega dosen Indonesia, khususnya para dosen baru dengan semangat baru. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan sedikit gitu ya, karena momentumnya juga tepat bagi kita semua, terutama bagi para dosen baru yang merayakan Idul Fitri ini ya. Apa sih sebenarnya hubungan antara semangat Idul Fitri gitu dengan semangat kita sebagai dosen baru ya, teman-teman semuanya ya. Nah, saya coba mengaitkan itu. Bagaimana hikmah Idul Fitri dan transformasi dosen. Luar biasa ya. Baik, tentu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Tapi yang belum subscribe silahkan ya subscribe sekarang. Nah, um, ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Yang pertama tentu dengan semangat Idul Fitri, ya kita sudah melakukan satu training ya, dalam tanda kutip ya, training penempaan diri dalam 1 bulan penuh gitu, berdisiplin dari sejak, apa namanya, makan sahur gitu ya, hingga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya sholat wajib, sholat sunat, tarawih ya, di tengah kita kantuk-kantuk gitu mungkin ya, itu harus tarawih gitu ya. Disarankan untuk tarawih dan juga membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di sini kita tidak membahas itunya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sebagai dosen, kita bisa mengambil hikmah bahwa begitu, strict-nya ya, ada penjadwalan pembagian waktu ya, time management yang luar biasa. Tidak ada yang mengawasi ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Anda puasa, apakah Anda sendirian atau Anda bersama teman-teman atau bersama orang banyak, Anda tetap puasa, gitu kan. Tidak curi-curi untuk makan atau minum gitu ya. Menahan diri juga ya, tidak hanya dari dahaga, lapar, tapi juga dari, emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini, eee, setelah momentum lebaran ini ya, menjadi, suci ya insyaallah ya, menjadi insan yang lebih baik, itu kita juga bisa menjadi dosen baru yang lebih baik. Nah, dalam hal apanya? Nah, silahkan. Selama bulan Ramadan kemarin kira-kira, sebagai pribadi kita menjadi insyaallah menjadi insan yang lebih baik, tapi kita selama mengajar ya, apa yang kurang baik gitu ya. Selama, penelitian, apakah ada penelitian yang kurang baik juga atau karena pengabdian masyarakat ada yang kurang baik, publikasi kurang baik. Nah, seperti apa sih yang kita bisa menjadi insan yang lebih baik juga. Nah, untuk itu terkait dengan hal itu adalah bagaimana kita sebagai dosen baru, yaitu selalu berusaha untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Kita ngajar, ya, misalnya kita nggak ada persiapan atau kurang persiapannya, akhirnya nggak bisa jawab. Nah, bagi dosen baru yang kesulitan menjawab pertanyaan mahasiswa, nah ada video-video saya yang membahas tentang itu. Bagaimana sebenarnya atau bagaimana caranya kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan mahasiswa, ya silahkan. Anda bisa cek lihat di channel ini juga ya. Nah, kemudian misalnya ada kesalahan apa lagi dalam berhubungan sosial dengan para kolega, dengan para senior misalnya, dengan senior dosen ya. Apakah selama ini tidak hanya hard skill-nya ya, bukan hanya ilmu pengetahuan atau materi keahlian di bidang kita ya, kompetensi kita ya insya Allah oke lah gitu. Tapi bagaimana kita berhubungan dengan kolega dosen yang lain. Karena bagaimanapun juga berhubungan dengan baik ya, berhubungan sosial yang baik itu juga sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari, profesi kita sehari-hari. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya penting sekali. Evaluasi, mari cek lagi kesalahan-kesalahannya pada masa lalu ya, kemudian kita perbaiki. Nah, esensi itu kan ya perbaikan sebagai insan manusia ya, kita bisa belajar dari 1 bulan kemarin beribadah puasa dan insya Allah menjadi insan yang lebih baik. Kita juga ingin menjadi dosen yang lebih baik, mau mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita dan tidak mengulanginya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian apalagi Prof ini yang berikutnya? Nah, baik. Yang ketiga ya, tentu kita berani me 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 apa,
memotivasi diri kita sendiri, ya men-challenge diri kita sendiri, me-encourage diri kita sendiri, yaitu bagaimana menjadi dosen baru dengan target baru yang menantang, ya kan? Selain berusaha menjadi insan yang baik, ya, juga melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahannya, tentu kalau sudah dievaluasi kita menata langkah kembali. Nah, targetnya apa nih yang mau jadi, asisten ahli dari tenaga pengajar gitu ya, yang sudah, beberapa tahun. Kita ada kekurangan nggak sih dalam poin pengajarannya? Atau saya sebenarnya belum punya publikasi sebagai penulis pertama misalnya. Dan, itu hal seperti itu ya harus dicanangkan. Bagaimana misalnya dalam 1 semester, ya atau dalam 1 tahun ini saya harus bisa naik dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli sebagai pengangkatan pertama, atau dari asisten ahli saya bisa menjadi lektor gitu. Atau pengangkatan pertama kalau teman-teman itu adalah, mengenyam pendidikan S3 atau doktor, itu bisa mengatakan, berusaha untuk menjadi, pengangkatan pertama menjadi lektor. Nah, target-target baru yang menantang seperti itu ya yang harus dicanangkan. Bukan hal yang ambisius ya, ambisius atau, bombastis, tapi sebenarnya adalah upaya, menata langkah agar, sistematis suatu saat nanti gitu ya, setelah diatur itu kenaikan jenjang jabatan akademik teman-teman atau jabatan fungsional sebagai dosen itu bisa lancar. Jadi tidak mikir, tidak kalau udah di ujung mau jadi guru besar, bingung, saya masih kurang poin ini, saya nggak bisa, poin itu, saya kurang dari penulisan, jurnal, internasional bereputasi misalnya, atau di jurnal Sinta 2 gitu ya. Nah, ini bisa ditata. Kalau kita terbiasa ya, para dosen baru itu terbiasa dengan target-target baru yang menantang, ya, insya Allah, kalau nanti makin senior ya, udah biasa menghadapi hal seperti itu. Demikian juga mulai pikirkan, ada kegiatan-kegiatan yang non akademik juga. Nah, bagaimana kegiatan sosial yang lain ya, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada, apa namanya, kolega dosen mungkin di kampus lain, atau dalam asosiasi, atau dalam pemerintahan, dalam industri, organisasi. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk men-challenge teman-teman ya, tidak hanya hidup di Menara Gading di kampus saja, gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya penting sekali gitu ya, teman-teman bisa mengambil hikmah lah dari, apa namanya, Ramadan kemarin dan sekarang kita kembali dalam, insya Allah keadaan suci ya. Nah, semoga juga dosen baru gitu ya, kalau kemarin melakukan kesalahan-kesalahan, kita sekarang udah menjadi lebih baik ya, kita mulai lembaran baru lagi gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan ya, bahwa channel ini kan membahas tentang karir, tips ya, inspirasi dosen Indonesia. Khususnya saya ingin mengajak teman-teman semua ya, yang masih dosen baru ini, mari ya kita bersama-sama mewujudkan 1.000 profesor baru. 1.000 guru besar baru. Ya, siapa? Ya Anda, siapa lagi? Ya, coba pikirkan dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, apakah 20 tahun ke depan dalam karir menjadi dosen, Anda insya Allah menjadi guru besar. Bisa jadi lebih cepat dari itu juga. Gimana caranya? Mari kita tata dengan baik. Nah, makin kita gaungkan dengan, nada yang positif ya, kita, melakukan langkah-langkahnya, lalu berbuat baik dan berusaha keras pantang menyerah. Semoga hal-hal tersebut ya yang saya sampaikan tadi bisa menjadi penyemangat buat kita, ya. Ini momentumnya pas banget nih, ya tidak hanya dalam perbaikan diri kita sebagai insan manusia ya, hamba Allah ya, hamba Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga bagaimana kita juga, eee, mensyukuri kehambaan kita kepada Allah dengan berusaha melakukan yang terbaik di profesi kita yaitu sebagai dosen. Ah, luar biasa. Iya, Prof, tadi kan Prof berdiskusi itu dalam, semangat Idul Fitri, tapi boleh nggak itu, apa bisa nggak itu ditransformasikan kepada, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang, non muslim? Sangat bisa, boleh juga, sangat bagus malah. Jadi bisa, dilakukan bahwa tadi ya tips-tips yang saya sampaikan, silahkan ya teman-teman semua itu berlaku sebenarnya, secara universal ya. Tapi saya sebagai, muslim saya ingin sampaikan kepada teman-teman dosen, mungkin akan lebih mudah gitu, apa namanya, ketika mengaitkan ya, saat ini momentumnya sedang, Idul Fitri gitu ya, pada hari ini video ini dibuat, saya posting pada saat Idul Fitri, dan buat teman-teman yang kebetulan melihat video ini setelah Idul Fitri, mungkin bisa mengingat kembali gitu ya, bahwa, "Oh itu
itu ya semangat atau hikmah dari salah satunya dari hikmah dari Idul Fitri gitu ya. Oh bisa diartikan demikian gitu ya. Ya insya Allah demikian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya subscribe, like, berikan komentar di kolom komentar ini kalau Anda punya pertanyaan atau juga punya ide-ide baru bagaimana mentransformasikan semangat ya Idul Fitri kepada transformasi dosen baru, silahkan. Akan sangat terbuka sekali dalam diskusi kita ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga ingin mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, bagi tadi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang menilai video ini keren, banyak manfaatnya, silahkan tekan like ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Sukses buat kita semua. Terima kasih banyak.